Jadilah perdebatan di antara Kresna dan Wisanggeni, hingga terjadilah perselisihan di antara mereka berdua, hingga di situ ceritakan Kresna tadi terpancing emosinya dan dia tersulut emosi dan merubah dirinya menjadi raksasa yang sangatlah besar. Nah, melihat kejadian tersebut, Wisanggeni juga tidak tinggal diam. Dia juga merubah dirinya menjadi seorang raksasa yang besar. Nah, singkat cerita, raksasa tersebut lalu bertarung. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, pasti pemirsa penasaran apa yang akan kita bahas kali ini. Langsung aja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Sebelumnya kita telah membahas tentang lakon Satrio Pinile. Lalu kali ini Mas, apakah masih ada lakon yang menceritakan tentang konflik yang terjadi di antara mereka berdua, yaitu Bhuma Narakasura dan Gatotkaca? Oh iya Mas Bayu. Nah, setelah di episode kemarin kita membahas tentang konflik di antara Bhuma Narakasura dan juga si Satrio Pringgondani, si Gatotkaca. Nah, sebenarnya konflik di antara mereka berdua tadi, jika di dalam lakon pewayangan banyak sekali. Yang pernah kita bahas jauh sebelum kemarin ada lakon Kikis Tunggorono. Kemarin kan juga membahas tentang konflik di antara Bhuma Narakasura dan Gatotkaca. Di situ memperebutkan wilayah Kikis Tunggorono itu sendiri, dan kemarin juga ada Satrio Pinile. Nah, selanjutnya yang saya ketahui Mas Bayu, konflik di antara Bhuma Narakasura dan Gatotkaca tadi juga ada dalam sebuah lakon namanya Wahyu Topeng Waja. Dimulai ketika di negara Ndorowati, Prabu Kresna dan anaknya Sombo dan juga Patih Setyaki pada saat itu menerima kedatangan putra dari Prabu Kresna, Raja Negara Trajutrisno, yaitu Prabu Bhuma Naraka pada saat itu. Nah, kedatangan dari Bhuma tadi mengatakan bahwasanya dirinya ingin mendapatkan wangsit. Dia mendapatkan wangsit dari Jawata, bahwasanya akan ada wahyu atau kanugrahan yang turun, namanya Wahyu Senopati pada saat itu. Nah, ada juga yang mengatakan Wahyu Topeng Waja. Nah, maksud tujuan dari si Bhuma tadi, dia ingin meminta bantuan kepada ayahnya Kresna tadi untuk bisa Bhuma tadi mendapatkan wahyu tersebut, Wahyu Topeng Waja tadi atau Wahyu Senopati. Nah, keinginannya tersebut juga karena dorongan dari kakeknya benar Bathara Nagaraja tadi. Nah, maka dari itu dia sebagai anak Kresna tadi, dia ingin meminta bantuan kepadanya. So pengerti si Prabu Kresna tadi mau membantu anaknya, yaitu Prabu Bhuma Narakasura tadi Mas Bayu. Lalu bagaimana tanggapan dari Kresna Mas? Apakah ia akan membantu Bhuma Narakasura? Nah, di situ ceritakan Kresna menjawab bahwasanya wahyu yang dimaksud oleh Bhuma tadi adalah Wahyu Topeng Waja. Nah, dan siapa yang bisa mendapatkan wahyu tersebut, maka ia akan bisa menjadi Senopati Nembara Pandhawa. Nah, pada saat itu saingan dari Bhuma adalah si Gatotkaca. Nah, akan tetapi Gatotkaca pada saat sedang mengalami sakit keras. Nah, Bhuma merasa senang karena jalannya dia mendapatkan wahyu tadi semakin terang karena musuhnya abadi ini yaitu Gatotkaca tadi sedang mengalami sakit. Nah, Bhuma lalu pada saat itu pamit mengerahkan pasukan dari negara Trajutrisna tadi untuk mengikuti Bhuma, untuk mengikuti Bhuma ke negara Pringgondani untuk menjenguk si Gatotkaca itu tadi Mas Bayu. Oh, jadi saingan dari Bhuma Narakasura untuk mendapatkan Wahyu Topeng Waja itu adalah Gatotkaca. Benar sekali seperti itu. Nah, sedangkan pada saat itu di Kahyangan Suralaya, Bathara Guru pada saat itu beserta Bathara Narada menerima kedatangan Prabu Kresna. Jadi setelah itu si Kresna tadi ternyata pergi ke Kahyangan Suralaya.
Nah, Kresna mengatakan bahwasanya dia tadi ditangisi, disambati oleh anaknya yaitu Bomo Narokosuro tadi karena ingin mendapatkan wahyu topeng wojo. Maka kedatangannya tadi dia ingin meminta kepada Bathara Guru wahyu tersebut diberikan kepada Prabu Kresna dan akan diberikan kepada si Bomo, Mas Bayu. Nah, terus bagaimana respon dari Bathara Guru Mas saat itu? Nah, Bathara Guru menjawab bahwasanya wahyu topeng wojo akan ia berikan kepada Gatotkaca. Sebenarnya seperti itu gitu. Jadi wahyu topeng wojo tadi jatah si Gatotkaca sebenarnya. Nah, Kresna pada saat itu membantah bahwasanya jika wahyu tersebut diberikan kepada Gatotkaca berarti si Bathara Guru tadi tidak adil. Tidak adil, padahal Bomo tadi masih ada garis keturunan dengan si Bathara Guru. Nah, Kresna pada saat itu tetap ingin meminta wahyu topeng wojo tersebut dan mengancam kepada para dewa jika para dewa tidak memberikan wahyu tersebut, Kahyangan Suralaya akan Kresna hancurkan pada saat itu. Nah, terus bagaimana tanggapan dari Bathara Guru Mas mendengar perkataan dari Kresna? Nah, Bathara Guru pada saat itu kaget. Dia tidak menyangka bahwasanya si Kresna tadi akan nekat seperti itu. Nah, Bathara Guru lalu memutuskan untuk memberikan wahyu tersebut kepada si Kresna. Nah, setelah itu, setelah Kresna mendapatkan wahyu topeng wojo tadi, dia lekas pergi dari Kahyangan. Nah, Bathara Narada yang pada itu berada di situ, dia menaruh curiga akan gelagat si dari Kresna tadi. Kok tidak sama seperti biasanya seperti itu. Nah, Narada pada itu menyalahkan Bathara Guru mengapa memberikan wahyu tersebut kepada si Kresna. Nah, padahal pada saat itu wahyu topeng wojo, ya wahyu topeng wojo tersebut seharusnya jatuh kepada si Gatotkaca karena cadangannya si Gatotkaca. Nah, Bathara Narada tidak rela pada saat itu, maka dia mencarikan jalan untuk wahyu tersebut, wahyu topeng wojo tersebut tetap jatuh kepada si Gatotkaca. Nah, Narada pada itu pergi dari Kahyangan Suralaya. Selanjutnya kepergian Narada tadi diceritakan dia pergi menemui si Wisanggeni yang pada saat itu bertapa. Dia lalu pada saat itu membangunkan pertapaan si Wisanggeni tadi yang sedang semedi pada saat. Nah, ternyata di situ tujuan Wisanggeni bertapa tadi karena dia ingin mencari obat atau jalan untuk bisa menyembuhkan Gatotkaca yang pada saat itu sedang mengalami sakit. Nah, Narada mengatakan bahwasanya obat yang ampuh untuk Gatotkaca agar sembuh dari penyakitnya adalah namanya wahyu, yaitu wahyu topeng wojo. Nah, Narada menceritakan kejadian yang terjadi di Kahyangan Suralaya bahwasanya wahyu yang sebenarnya untuk Gatotkaca malah diberikan kepada Kresna. Narada pada saat lalu mengutus kepada Wisanggeni untuk merebut wahyu topeng wojo tersebut dari tangan si Kresna pada saat itu. Nah, terus apa yang dilakukan Wisanggeni saat itu? Nah, Wisanggeni pada saat itu bersedia untuk mencarikan wahyu topeng wojo tersebut dan pergi mencari si Kresna tadi, Mas Bayu. Nah, singkatnya di situ Wisanggeni tadi akhirnya bertemu dengan Kresna. Kresna tadi mengatakan dia ingin pergi ke Pringgondani untuk menjenguk si Gatotkaca. Nah, Wisanggeni lalu mengatakan bahwasanya dia ingin merebut wahyu topeng wojo yang dibawa oleh si Kresna pada saat itu. Nah, pada saat itu Kresna pun sempat mengelak. Nah, tetapi di situ tetap didedes istilahnya oleh si Wisanggeni untuk memberikan wahyu tersebut untuk sebagai jalan penyembuhan si Gatotkaca yang mengalami sakit. Lalu bagaimana respon Kresna Mas mengetahui wahyu topeng wojo akan direbut oleh Wisanggeni? Nah, tentunya pada saat itu Kresna tidak merelakan dan terjadilah perdebatan di antara Kresna dan Wisanggeni hingga terjadilah perselisihan di antara mereka berdua hingga di situ ceritakan Kresna tadi terpancing emosinya dan dia tersulut emosi dan merubah dirinya menjadi raksasa yang sangatlah besar. Nah, melihat kejadian tersebut, Wisanggeni juga tidak tinggal diam. Dia juga merubah dirinya menjadi seorang raksasa yang besar. Nah, singkat cerita, raksasa tersebut lalu bertarung. Kedua raksasa tadi bertarung saling tumpang tindih dan akhirnya mereka berdua tadi badar kembali ke wujud semula. Wahyu topeng wojo pada saat berhasil direbut oleh si Wisanggeni. Lalu setelah berhasil direbut, wahyu tersebut dilempar dan dia mengatakan bahwasanya walaupun dia lempar jatah wahyu topeng wojo tadi jika benar untuk Gatotkaca maka jatuhnya tetap kepada si Gatotkaca. Nah, Wisanggeni pada saat itu lalu pergi, namun diam-diam di situ diikuti oleh si Kresna, Mas Bayu, seperti itu. Oh, jadi pada saat itu wahyu topeng wojo dilempar oleh Wisanggeni ya? Benar sekali, setelah direbut. Nah, lalu kemana perginya wahyu tersebut, Mas? Nah, di situ ceritakan wahyu tersebut setelah dilempar tadi di tempat lain di negara Pringgondani, Gatotkaca tadi ceritakan sedang terbaring sakit, dia tidak berdaya, ditunggu istilahnya oleh si Arimbi ibunya, ada si Bima ayahnya, Arjuna dan para Punakawan di situ komplit nunggu si Gatotkaca sedang sakit. Nah, Arimbi pada itu juga sangatlah sedih karena anaknya tadi sedang sakit. Arjuna pada itu juga prihatin akan sakit yang dialami oleh si Gatotkaca. Nah, tiba-tiba pada itu datanglah si Prabu Bomo datang ke negara Pringgondani mengatakan dia ingin menjenguk si Gatotkaca. Nah, Bomo mengatakan bahwasanya Kresna tadi sedang mencari obat untuk si Gatotkaca. Nah, pada saat itu Bomo malah
diceritakan ngumbar-ngumbari atau nantang perang si Gatot Kaca yang sedang mengalami sakit pada saat itu. Tiba-tiba wahyu yang dilempar si Wisanggeni tadi ternyata jatuh dan merasuk ke dalam ragani si Gatot Kaca pada saat itu, hingga membuat di situ Gatot Kaca yang sakit pada saat itu tiba-tiba sembuh dan sadarkan diri di situ. Nah, para tamu yang hadir pada saat itu kaget dan senang. Nah, setelah itu tiba-tiba Kresna datang ke negara Pringgondani mengatakan bahwasanya dirinya lah yang membantu menyembuhkan Gatot Kaca dengan menggunakan wahyu topeng Hojo. Nah, pada saat itu juga datanglah Wisanggeni. Wisanggeni tadi menyangkal perkataan si Kresna tadi di hadapan para tamu. Wisanggeni menceritakan kejadian sebenarnya bahwasanya wahyu topeng Hojo tadi direbut Kresna dari kayangan dan akan diberikan kepada Bima, akan tetap berhasil disebut si Wisanggeni. Nah, Kresna pada saat itu merasa malu dan mengakui bahwa tujuannya seperti itu adalah ingin mewujudkan keinginan anaknya, yaitu si Bima tadi ingin menjadi senopati ning para Pandhawa dengan mendapatkan wahyu topeng Hojo. Nah, Wisanggeni lalu mengadakan sebuah pertarungan akhirnya di antara Gatot Kaca dan Bima. Siapa yang bisa menang di pertarungan tersebut, maka orang tersebut akan menjadi senopati para Pandhawa. Dan pada saat itu jika ada yang membantu kedua orang tersebut, maka yang dibantu tadi akan kalah. Ibaratnya nanti jika Mas Bayu berperang namun ada yang membantu, Mas Bayu seperti kalah, seperti itu. Nah, singkat cerita akhirnya terjadilah peperangan di antara si Bima Naraka dan Gatot Kaca. Nah, terjadi peperangan sengit di antara mereka berdua. Dan dikisahkan si Bima tadi kalah hingga hampir mati pada saat itu. Akan tetapi pada saat datanglah ibuke Dewi Pertiwi tadi datang dan menghampiri si Bima. Pada saat itu si Badari Pertiwi tadi mengatakan dia menyembuhkan dan juga ingin membantu si Bima dari belakang. Nah, ternyata si Arimbi, ibu Gatot Kaca tadi mengetahui akan hal tersebut dan si Arimbi menghalang-halangi niat si Pertiwi tadi. Jadi ada sanggit yang mengatakan Pertiwi dan Arimbi tadi bertarung sendiri. Jadi ibu tadi juga berkelahi sendiri. Nah, terjadilah peperangan lagi di antara Bima dan Gatot Kaca. Nah, akhirnya Bima mengalami kekalahan yang kedua kalinya. Lalu diceritakan dia ditemui oleh eyangnya Nagaraja. Nah, Nagaraja memberikan sebuah jimat yang namanya Bungkul Kencana untuk dilemparkan kepada si Nagaraja. Dilemparkan kepada si Gatot Kaca pada saat itu. Nah, diceritakan pada saat itu Bima tadi lalu bersedia melakukan hal tersebut. Dia menerima Bungkul Kencana tadi, jimat tersebut dibawa lalu dilempar, diarahkan kepada si Gatot Kaca dan akhirnya terkena si Gatot Kaca hingga membuat Gatot Kaca tadi merasa kesakitan, wajahnya tadi panas hingga meleleh pada saat itu Mas Bayu wajah si Gatot Kaca. Nah, Gatot Kaca pada saat lalu mundur dia merasa kalah, menemui si Wisanggeni meminta bantuan kepada Semar untuk membopong si Gatot Kaca dibawa ke Kayangan Suralaya pada saat itu Mas Bayu. Lalu selanjutnya bagaimana Mas? Tapi sebelum Mas Bayu lanjut, silakan dulu. Silakan dilanjut Mas. Nah, di situ ceritakan Semar yang dipastrai Gatot Kaca tadi dibawa naik ke Kayangan menuju Bathara Guru. Yeah. Dan Semar menceritakan bahwasanya wajah Gatot Kaca tadi terkena pusaka milik si Bima yang ternyata pemberian dari Nagaraja namanya Bungkul Kencana tadi hingga membuat wajahnya tadi meleleh terkena gamparan Bungkul Kencana tadi. Nah, Semar pada saat meminta pertanggungjawaban Bathara Guru untuk menyembuhkan si Gatot Kaca. Nah, Bathara Guru diceritakan lalu memberikan namanya topeng perunggu kepada Gatot Kaca sebagai tameng dan juga obat mengembalikan wajah si Gatot Kaca. Nah, selanjutnya setelah topeng perunggu tadi dipasangkan ke wajah Gatot Kaca, akhirnya Gatot Kaca tadi turun ke Marcapada untuk berkelahi kembali melawan si Bima Narakasura. Nah, sehingga cerita Gatot Kaca tadi lalu berperang lagi melawan si Bima. Namun Bima tadi berbeda kekuatannya. Dia memiliki siung dan diceritakan Gatot Kaca tadi digigit. Nah, Semar pada saat itu heran. Lalu pada saat dia memanggil si Anoman untuk melawan si Bima Narakasura tadi kok istilahnya ngedap-ngedapi kok ora padha biasane. Nah, akhirnya pada saat Anoman maju pada melawan si Bima, terjadilah peperangan dan ternyata di situ Bima tadi berhasil dipiting istilahnya dijotosi oleh si Anoman dan ternyata pada situ si ragane Bima tadi kemasukan suksmane Prabu Dasamuka. Nah, Susma Dasamuka tadi akhirnya keluar dari ragane Bima dan menyerah di tangan si Anoman pada saat itu. Nah, Bima pada saat akhirnya tersadar. Dia sadar diri dan dia kebingungan tentunya, lalu diceritakan oleh si Kresna perbuatannya tadi. Nah, di situ Bima lalu minta maaf kepada para Pandawa dan juga si Prabu Kresna akan tindakannya tadi terhadap si Gatot Kaca. Seperti itu Mas Bayu.
Jadi begitu ya Mas. Ya. Disusupi, dirasuki Ya, oleh benar sifat sekali. Indonesia Mugot. Ya, hingga membuat dirinya khilaf seperti itu Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu Mas Bayu yang bisa saya sampaikan, salah satu sanggit tentang lakon Wahyu Topeng Wojo yang saya ketahui. Ternyata di situ Wahyu Topeng Wojo tadi berhasil didapatkan oleh si Gatot Kaca seperti itu. Ya, terima kasih ya Mas Brit Sama-sama. atas kisahnya tadi. Nanti bisa dilanjut cerita di episode selanjutnya. Itu tadi pemirsa cerita yang kita bahas kali ini tentang lakon Wahyu Topeng Wojo, di mana terjadi perselisihan di antara Bumana Rasura dengan Gatot Kaca. Mereka memperebutkan Wahyu Topeng Wojo. Mudah-mudahan cerita yang kita bahas kali ini bisa menambah pengetahuan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya. Jadi, salam budaya Nusantara.